sensor ini ada kayak animasinya bisa buat ngukur temperatur gitu kan. Coba nih, 1, 2, tuh. Misalnya kita bikin bunga, X-ray bunga di warna biru. Oke, coba kita create. Wah, gils. Keren. Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Rotek YouTube channel. Sama gue Malvin dan here we go. Akhirnya setelah kemarin kita bahas Pixel Fold, ya agak nunggu lama ya. Gue barusan akhirnya ini nyampe juga paket pesanan gue si Google Pixel 8 Pro. Kita bakal unboxing dulu aja di video kali ini karena gue juga pengen ajakin kalian juga coba lihat nih kalau beli HP Google Pixel tuh kayak gimana sih rasanya gitu kan. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, jadi pertama-tama gua beli si Google Pixel ini di Gondrai Store, jadi shoutout buat mereka karena kayaknya masih jarang banget yang ada unitnya ready ya. Beberapa memang ada PO yang dapat si watchnya juga, tapi yang gua beli ini udah nggak termasuk watchnya karena kalau termasuk PO sama watchnya tuh harganya di Indonesia nggak tahu bisa agak mahal ya, hampir 23-24 jutaan kayak gitu. Nah ini gua dapat di sekitaran 20-an lebih. Jadi nanti kalau kalian pengen cek langsung aja linknya gue taruh nanti di bawah. Dan ini juga udah resmi ya karena ada dapat dokumen juga dari Bea Cukai. Jadi pendaftaran email segala macam itu kalau nggak salah biayanya sekitar 3,5 juta itu di dokumennya itu ada. Jadi aman emailnya terdaftar. Waduh, dapat begini Andres. Haris lagi demen Hot Wheels nih, kita dapat Hot Wheels. Thank you Om Gondra ini dapat bonusnya segala ya. Gondrainya G-nya nih kayak huruf Google kayak gitu ya. Nah, garansi semua ada di sini dan ini katanya sih bisa dibantuin kalau ada garansi gitu-gitu. Cuma ya, who knows, moga-moga sih nggak kenapa-kenapa. Dan ini dia unitnya. Ya, cuma kayak gini aja guys. Karena seperti gue bilang, gue nggak pesen yang sama Pixel Watch-nya. Tapi jujur gue penasaran sih pengen cobain Pixel Watch karena belum pernah ya. Terutama sekarang udah Pixel Watch yang generasi kedua. Ini dia guys, Google Pixel 8 Pro-nya. Dan gue tuh baru ngeh guys, ternyata gue tuh udah skip Pixel Pro tuh berapa generasi ya. 6 Pro itu kita nggak review, gue cuma review yang 6 biasa. 7 Pro juga kita nggak review, kita cuma review yang 7 biasa gitu. Dan sekarang akhirnya ya duitnya ada buat cobain yang 8 Pro. Makanya kalau kalian pengen support channel Best in Rotek, boleh bantu dengan kita tombol jempol, subscribe, dan kita juga ada merch ya di Tokopedia. Kalau kalian pengen cek linknya juga udah ada di bawah. Oke, sip. Jadi ini yang kita pilih warna yang obsidian ya, alias warna hitam. Karena gue tuh jujur bosen guys, beberapa video tuh gue lihat banyak yang ngebahas yang warna birunya, warna beige ya, birunya walaupun biru Best in Rotek gitu kan, cuma ya gue lagi pengen yang polosan aja, yang lebih stealthy, makanya gue pilih yang warna hitam. Nah untuk Pixel 8 Pro sendiri itu ada beberapa versi ya, ada 4 dari 128, 256, 512 sampai 1 TB. Cuma yang gue cek di Gondrai Store itu sampai ke 512 adanya. Yang ini yang kita pilih adalah yang varian 256 GB. Ini di paling atas ya, ada tulisannya 256 GB Obsidian. Oke, sip, kita buka aja langsung. Wah, warna Obsidian Black ya. Dan ini udah akhirnya pakai finishing yang matte. Look at that, so nice. Dingin banget. Nanti kita buka lagi. Sekarang kita cek di bawah ada kabel-kabel, ada again adaptor USB-A ke USB-C yang kalian pada pakai nggak sih? Gue sih sempet pakai kayaknya, cuma ya kayak mending kasih charger aja nggak gitu ya. Dan next kita dapat buku-buku. No, ternyata isinya ada si SIM card ejectornya ya. Kenapa nggak bikin yang huruf G gitu aja ya misalnya ya, biar lebih unik gitu kan. Dan yes, tak ada stiker. Sayang banget ya. Yaudah, polosan banget padahal harganya lebih mahal cuy. Oke, langsung saja kita lihat nih. Di sini ada tulisannya ya, ada fingerprint sensor di layar, tombol volume sama power di sini. Again, yang gua kurang demen dari Pixel tuh ini guys, tombol power itu sama volume itu kan sebaris dan dia ini deketan gitu loh. Jadi kayak tingginya juga sejajar ya, mungkin kalau dibikin terpisah gitu kan, teksturnya mungkin gitu kan bakal lebih enak gitu. Cuma ya ini nyambung gitu, bikin gue berapa kali sering salah pencet. Terakhir di kiri ada si SIM tray-nya ya, yang ini pastinya dia single SIM. Single SIM untuk fisiknya, dan kalau digital ada eSIM ya, jadi bisa dual SIM.
Try port USB-C, yang mana kita langsung saja fail. Oke, here we go. Ini dia HP-nya. Dan kalau kalian notice ya, nah layarnya sekarang itu flat. Nah di Pixel 6, Pixel 7 itu layarnya curve. Sekarang udah fully rata. Jadi ya itu improvement. Nggak tahu gue kenapa dulu nggak pesan yang Pro sama yang 6 sama yang 7 ya. Gue pesan yang biasa doang. Ya mungkin bokeh guys. Yaudah kita registrasi dulu aja, kita hidupin bareng-bareng. Nah jadi gini guys, kalau kalian HP-nya Pixel ya kan, karena softwarenya stok Android ya dari Google-nya langsung ya. Itu tuh optimalisasinya menurut gue kayak animasinya semua tuh smooth banget. Nggak tau, kayak berasa tetap beda aja gitu sama HP-HP Android lain gitu ya. Kayak berasa animasinya itu nggak se-smooth yang ada di Google Pixel gitu. Setelah gue nyobain berbagai brand Android gitu kan. Here we go, tuh. Startingnya aja tuh kayak ada pantulannya tuh kayak berasa guys, bergetar gitu di tangan. Tung, kayak gitu. Jadi kayak ada bola mantul gitu. Udah kita pasang dulu, kita start. Nah kita bisa setup another device, bisa dari iPhone atau bisa pakai si Pixel atau Android device. Kita skip dulu aja. Connect ke WiFi sekarang. Motor getarnya juga asik banget. Biasa tuh pas lagi mau konekin ke WiFi gini guys ya, kita tuh bisa ngerasain motor getarnya gitu ya. Oke, jadi tunggu sebentar di halaman ini. Tuh kayak animasinya tuh kayak satisfying gitu ya dilihatnya ya. Nah, oke, fingerprintnya udah kelar. Sekarang kita bisa face unlock juga. Nah, face unlocknya di Pixel 8 ini katanya guys udah lebih bagus, udah lebih high standard dibandingin sama face unlock sebelum-sebelumnya. Katanya kalau di US ini bisa dipakai buat buka bank. Tapi gue belum yakin kalau di Indo bakal menerapin itu kayak di iPhone. Kayak di iPhone kan beberapa di bank itu kita bisa pakai Face ID-nya buat kita unlock atau kita masukin password kayak gitu. Kalau di Android kayaknya pada pakai fingerprint masih rata-rata ya. Nah, Pixel 8 ini katanya bakalan jadi yang pertama. Cuma nggak tahu di Indo bakal terapin atau nggak. Nanti kita cobain. Nah, ini untuk garansi guys. Nah, di sini tertulis limited warranty. Kalau di sini tertulis negaranya tuh yang apa aja. Dan Indonesia jelas tidak ada di sini ya. Gitu. Jadi unit yang gue beli ini juga unit dari UK. Katanya gitu. Makanya di sini pilihan negaranya itu kayak negara-negara Eropa aja. Nah, that's it guys. Gitu aja. Kelihatan nggak hal ininya? Kelihatan ya, coba kita terangin sedikit nih wallpapernya. Terang banget layarnya. Oke. Bagus sih layarnya ini. Ya karena gue cek memang untuk layarnya sendiri ini 6,7 inci, panelnya LTPO OLED, resolusinya itu hampir yang 2K. Ya, jadi bukan cuma Full HD, ini 2K, resolusi 2992 x 1344 dengan rasio 20:9. Tapi yang menarik lagi adalah tingkat keterangannya, ini tuh sampai 2400 nits. Jadi terang banget. Nah yang menarik lagi menurut gue adalah dari segi software, karena si Google Pixel 8 Pro ini untuk pertama kalinya smartphone Android dijanjiin 7 tahun update ya. 7 generasi. iPhone itu paling lama itu di iPhone 6s itu sekitar 6,5 tahun gitu. Jadi ini rekor gitu ya. Dan yang dipegang sama si Google Pixel. Yang mana memang ya itu masih di masa depan sih. Kita masih belum tahu kan, baru dijanjiin aja. Jadi in the future yang mana ya kita tunggu aja pembuktiannya Google bakal seperti apa. Cuma ya memang kemarin hype banget sih. Gue sendiri ngerasa kayak agak terlalu berlebihan hype soal software update ya. Cuma memang ya kalau 7 tahun ke depan dapat update-update tambahan kan, kayak kemarin gue dapat dari Android 13 ke 14, dapat fitur lock screen-nya macam-macam. Itu bener-bener menambah kualitas hidup dari sebuah HP gitu ya, quality of life. Nah untuk kamera sendiri ada upgrade juga. Pertama sensor utama 50 megapiksel, ini masih standar, tapi yang lensa ultrawide sama telefotonya dapat upgrade ke lensa 48 megapiksel, ke sensor maksudnya, bukan ke lensa ya. Oke, di luar itu sendiri sebenarnya HP ini tuh lebih banyak condong ke fitur softwarenya ya. Kalau kata orang itu ini HP sulap guys, HP simsalabim. Kalau kalian pengen misalnya foto itu bisa dimodif dengan fitur-fitur yang aneh, video juga ada fiturnya. Nah sekarang mungkin gue pengen coba tes yang fitur foto dulu ya. Namanya itu adalah Photo Best Take. Jadi kalau kalian itu foto guys dengan posisi muka yang macam-macam, dia akan kasih kayak detection kayak gitu ya. Terus muka kita bisa diganti-ganti gitu dengan pose atau dengan reaksi muka yang lebih bener gitu. Mungkin kalau kalian ngerasa fotonya kurang oke. Nah yang kedua adalah foto namanya Magic Editor, di mana kalau kalian itu foto terus kalian pengen pindahin suatu barang atau kalau kalian pengen mengatur komposisinya,
Google di dalam si Google Pixel 8 Pro ini ada fitur AI generatifnya, di mana kalau kalian pindahin barang, dia akan ngisi spot yang ada di barang tersebut itu dengan generatif, dengan gambar yang baru ya, yang mana kita bisa pilih-pilih kayak gitu juga, dan hasilnya pun terbilang oke loh. Mungkin kalau kalian zoom dikit kelihatan ada agak kasar, cuma secara overall gue harus bilang ini fitur yang lumayan menarik sih ya, lumayan ngebantu kalau kita foto-foto, terutama mungkin kayak foto anak yang agak susah gitu posisinya kita atur gitu. Nah, dari segi foto itu tadi, dari segi video ada beberapa fitur-fitur, cuma memang ada beberapa yang masih belum ready sekarang, tapi yang udah ready sekarang adalah namanya Video Audio Magic Eraser. Jadi kalau kalian rekam video di tempat yang berisik, tempat yang rame, itu ya dia bisa mengisolasi suara kita, dia bisa mengisolasi suara angin, dan dia juga bisa mengisolasi ada 3 jenis suara itu dipisah-pisahin sama si kamera Google Pixel 8 Pro ini, dan dia nanti kita bisa pilih untuk ngatur seberapa levelnya di adjust kayak gitu. Jadi misalnya kalau kalian pengen cuma suara kalian doang, suara background semua dihilangin, itu bisa ya. Tapi kalau kalian pengen ada tambahan sedikit-sedikit aja buat ambience, itu juga bisa. Sedangkan ada beberapa fitur tadi yang coming soon adalah pertama zoom enhance, katanya kalau kita nge-crop foto dia bisa bikin fotonya tetap high resolution, sama satu lagi adalah fitur namanya video boost. Oke guys, jadi tadi sebenarnya gue tuh pengen ngetesin si thermometer, tapi ternyata ini tuh mesti ada kayak software update dulu gitu loh. Jadi gue lagi nungguin juga software update-nya, yang tadi tuh pelan banget jalannya. Dan sambil gue otak-atik, gue menemukan satu fitur yang gue belum sempat bahas juga nih, yaitu fitur namanya AI Wallpaper. Nah ini sama kayak tadi ya, bisa dibilang generatif AI juga. Kita bisa kayak kasih komen ke AI-nya buat ngebikin sebuah gambar. Dan ini baru ada di Pixel 8 juga nih. Makanya kita cobain bareng-bareng aja, oke? Sip, nah tinggal masuk ke bagian wallpaper. Nah kemarin gue sempat mention yang emoji workshop ini di fitur di IG Reels. Nah sekarang kita cobain yang AI Wallpaper. Nah di sini udah ada beberapa preset ya. Ya kayak ada X-ray, translucent, volcanic, dan ini unik-unik banget sih. Nah, kita coba misalnya yang imaginary aja ya, yang artinya kita bisa bikin. Nah, teks-teks yang digaris ini kita bisa ganti guys. Misalnya kita mau ganti ke, ada pilihan nih, kapal, lampu, jembatan, pagoda. Nah, kita bisa ganti, misalnya kita mau bikin apa ya, meja. Coba kita ganti ke table, a surreal table made of flowers. Flowers ini bunga, kita bisa bikin, kita bisa ganti juga flowersnya. Nah, kita mau bikin ke misalnya cotton ini kapas ya. In shades, nah shades ini warnanya misalnya kita bikin cream and orange. Udah selesai, kita tinggal klik create wallpaper. Nah, dia ada terms of service, tinggal agree aja dan langsung dibikin sama AI Google. Kita tunggu sebentar. A few moments later. Dan jadi, kita bisa swipe ya, ada beberapa pilihan tuh. Tuh, meja terbuat dari kapas ya. Misalnya kita bikin bunga, X-ray bunga di warna biru. Oke, coba kita create. Nah, tuh, jadi abstrak banget gitu ya. Wah, gils. Keren. Nah, ini Inspire Me. Nah, kalau Inspire Me dia akan bikin secara random gitu ya. Kayak apa aja. Nah, itu jadi bunga. Wah, keren banget. Bunga gerbera yang di-scan di warna krim. Ini keren sih, gue suka nih, gue jempolin dulu. Kalau udah, kita tinggal klik centang aja misalnya. Nah, di sini dikasih preview nih. Pas kalian di home screen dan di lock screen. Udah tinggal set ke wallpaper di home and lock screen. Udah jadi, dan ya ini dia hasil AI wallpaper kita ya, X-ray dari sebuah bunga gitu. Oke, sudah kelar guys update-nya. Kita lihat ya apakah udah ada nih softwarenya atau belum. Oke, kita scroll dan yes, bener banget udah ada akhirnya aplikasinya thermometer. Nah, di sini kita bisa allow access to sensor, dan nah di sini kita bisa pilih object temperatur. Nah, dia ada material preset, terus kasih tahu sensornya ada di belakang sini ya, yang warna hitam ini ya. Dan kita tinggal deketin aja. Tuh jaraknya sekitar 5 cm ya. Kelihatan ya di situ ya. Oke. Sip.
Nah, sekarang kita cek dulu materialnya apa. Nah, kita bisa pilih ini beberapa nih, food organic, segala macam, cast iron, ceramik, metal, kayu, baju ya. Nah, kita coba baju dan misalnya gue coba taruh nih di sini. Ya, kita coba tap and measure ya. Belum diganti guys, bisa diganti ke Celsius. Tuh, 33 derajat Celsius. Coba kita ke kepala, bisa nggak sih? Ini sebenarnya nggak dilarang ya masih ya, karena katanya nunggu license. Cuma sebenarnya bisa, katanya sempat ada bocoran kalau sensor ini ada kayak animasinya bisa buat ngukur temperatur gitu kan. Coba nih, 1, 2, tuh, 33,5. Nah ini kebetulan kita ada termometer tembak juga, kita coba ukur ya. Tuh guys, ya beda-beda dikit lah ya, beda 1 derajat kayak gitu. Dan ya artinya mungkin memang masih belum direkomendasikan. Ya, paling itu sih setelah menunggu sekian lama ya. Tadi kita udah bahas semua fitur-fiturnya. Paling terakhir gue cuma pengen kasih size comparison sama Google Pixel Fold dan juga ini iPhone 15 Pro Max. So yes guys, itu tadi unboxing dari Google Pixel 8 Pro. Yes, fitur-fiturnya banyak yang baru dan banyak yang menarik walaupun dari segi bentuk ya 11-12 ya sama sebelumnya ya, cuma beda di bentuk kameranya aja. Sekarang layarnya juga jadi flat di bagian depan. Software update 7 tahun, Google Pixel Tensor G3 yang baru lagi. Dan ya, ditunggu aja konten berikutnya karena kita bakal adu si Google Pixel 8 Pro ini sama HP-HP flagship lain yang kameranya juga nggak kalah ya pastinya ya. Ada iPhone 15 Pro Max sama Samsung Galaxy S23 Ultra. Dan juga let me know kalau kalian ada pertanyaan, ditulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Gue akan coba pakai dan mungkin akan kita review juga nanti. So ya, stay tune aja. Dan thank you semua buat waktunya teman-teman. Kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol ke atas. Subscribe juga ke Best YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao.